البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, kemarin terakhir kita sudah menyelesaikan tafsir ayat yang ke-13 dari surat Ali Imran. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-14 dari surat Ali Imran, yang mana ayat yang ke-14 tersebut adalah menjelaskan kepada kita tentang hinanya dan rendahnya dunia. Bukan berarti kita tidak butuh terhadap dunia, namun dunia dibanding dengan akhirat itu sangat hina dan rendah. Karena dunia hanya sekali saja, berikutnya bukan dunia lagi namun akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai kehidupan dunia. Di antaranya adalah ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa annal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan atau kesenangan yang semu, kesenangan yang punah. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan permainan dan juga senda gurau. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, dan negeri yang kalian berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan dan banyaknya harta. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh, sebagaimana perumpamaannya, permisalannya bagaikan hujan, air hujan yang menimpa sebuah tanaman, kemudian tanaman tersebut tumbuh subur. Para petani merasa kagum. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh. Nah, maksudnya permisalannya bagaikan hujan yang menimpa sebuah tanaman. Kemudian al-kuffar di situ maknanya adalah para petani. Bukan orang kafir ya, tapi para petani. Karena terkadang kuffar maknanya adalah namfallahun, yaitu para petani. Naam, sebagaimana para petani kagum ketika melihat hijaunya tanaman-tanaman tersebut. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahij. Kemudian setelah beberapa saat tanaman yang semula hijau jadi menguning. Fatarahu musfarra, kemudian terlihatlah tanaman tersebut menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian setelah itu menjadilah berguguran. Itulah permisalan kehidupan dunia, barakallahu fikum. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang menipu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Oleh karena itu
Jangan sampai kita keliru dalam memahami kehidupan kita. Kita diciptakan bukan untuk dunia, namun dunia diciptakan untuk kita. Kita diciptakan bukan untuk dunia, namun dunia diciptakan untuk kita. Untuk sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri darul a'mal, negeri untuk beramal. Adapun akhirat adalah darul jaza, negeri untuk memanennya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian ultimatum-ultimatum yang banyak sekali di dalam hadis mengenai fitnah dunia, di antaranya hadis yang sahih riwayat Muslimun dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Siapa yang tidak tertarik dengan sesuatu yang hijau, yang manis? Hampir setiap orang tertarik. Na'am barakallahu fikum. Kemudian wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah taala memperhatikan apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Apakah kalian mengerjakan untuk mengumpulkan amalan-amalan kebaikan yang nanti bisa dipanen di akhirat dengan kebaikan pula, atau digunakan untuk menghambur-hamburkan hartanya, atau hanya bersenang-senang bersenda-gurau di dunia ini, atau bagaimana? Kemudian Rasulullah memberikan ultimatum yang sangat keras di akhir hadis tersebut, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Syahidnya di sini fattaqud dunya. Berhati-hatilah kalian dengan dunia. Karena kalau kita saksikan betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang semula istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, namun mudah sekali bergelimpangan sebabnya karena dunia. Sebabnya karena apa? Harta. Sebabnya karena jabatan. Sebabnya karena gelar, karena titel, atau karena na'am barakallahu fikum kedudukan dunia. Bayangkan Rasulullah sudah menceritakan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Badirul fil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Karena amalan itu terkadang kalau datang fitnah, itu orang akan terlambat dan terhambat dengan fitnah tersebut. Jadi diperintahkan agar segera beramal, amalan kebaikan, amalan ketaatan, talabul ilm, mencari ilmu, mengamalkan Al-Qur'an was sunnah. Badirul bil a'mali fitanan. Kemudian fitnah tersebut bagaikan apa? Kaqita'il lailil mudlim. Fitnah tersebut seperti potongan malam yang gelap gulita. Siapa yang mampu berjalan di kegelapan malam tanpa cahaya, bisa dikatakan susah dan dikhawatirkan terjerumus atau terpeleset atau terjatuh. Karena gelap gulita tadi itu, fitnah dipermisalkan bagaikan malam yang gelap gulita. Naam. Kemudian fitnah tersebut pengaruhnya sangat luar biasa. Menjadikan orang yang semula istiqamah menjadi apa? Menjadi munharifah. Menjadi apa? Menyeleweng dari manhaj yang benar, menyeleweng dari agama yang benar. Sebabnya nanti di akhir hadis Rasulullah menyebutkan. Apa pengaruhnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu sebabnya. Nah, kita perhatikan, pagi harinya masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Paginya masih sunni salafi, bayangkan. Sorenya sudah menjadi hizbi, mubtadi'. Sebabnya apa? Harta. Sebabnya karena harta, Allah musta'an. Atau sebaliknya, sore masih istiqamah, sore masih di atas keimanan, pagi harinya sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena hanya mengharapkan segelintir daripada dunia. Paham ya? Segelintir sedikit saja, enggak banyak-banyak. Sedikit gara-gara masalah dunia sedikit, harta yang sedikit yang dia cari itu sudah bisa membuat orang bergelimpangan, bayangkan. Apalagi kalau banyak. Oleh karena itu Rasulullah sudah memberikan ultimatum dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, dari hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah itu enggak khawatir kalau kita itu miskin, fakir itu enggak khawatir, santai saja. Rezeki sudah tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun.
Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Enggak usah khawatir. Oleh karena itu Rasulullah tidak mengkhawatirkan kalau kita miskin. Tidak mengkhawatirkan kalau umatnya itu miskin, fakir, itu enggak khawatir. Yang justru yang Rasulullah khawatirkan apa? Dibukakan pintu dunia. Akhirnya dia berlomba-lomba mencari dunia sehingga meninggalkan agamanya dan akhirnya dia menyeleweng dari jalan yang benar. Rasulullah menyatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Maka demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Artinya apa? Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan, dibentangkan di hadapan kalian dunia. Pintu dunia dibukakan, dia mudah mencari dunia. Akhirnya dia terjerumus, akhirnya dia hanyut dengan dunia tersebut. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan, dibentangkan di hadapan kalian dunia. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibentangkan dunia. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya mereka pun berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelumnya berlomba-lomba. Kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana umat-umat sebelumnya juga berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya karena ambisi dan hawa nafsunya serta barakallahu fikum tujuan puncaknya adalah dunia, fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia itu justru membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hati-hati barakallahu fikum terhadap dunia. Jangan terlalu ambisi, rakus terhadap dunia barakallahu fikum. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara saja. Kita jalani apa adanya. Kita jalani apa yang ada di hadapan kita. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berjalan lancar. Karena apa? Dahulu di zaman Rasulullah ada dua orang bersaudara. Perhatikan, dahulu di zaman Rasulullah ada dua orang bersaudara. Satunya mencari ilmu, satunya kerja. Semakna itu ya. Kemudian yang bekerja mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saudaraku bagaimana ini? Kok dia mencari ilmu terus?" Rasulullah enggak nyalahkan yang mencari ilmu. Rasulullah mengatakan kepada saudaranya bekerja tadi, "La'allaka turzaqu bih." Semoga kamu itu diberikan rezeki sebabnya karena saudaranya yang menuntut ilmu tadi. Bayangkan. Rasulullah ketika diadukan seperti itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? 6 saudaraku senantiasa di sisimu belajar gini. Sedangkan aku bekerja," kata Rasulullah, "La'allaka turzaqu bih." Semoga kamu itu diberikan rezeki sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan sebab apa? Hilangnya rezeki. Rezeki semuanya sudah diatur. Rezeki yang paling besar dan paling kita butuhkan adalah apa? Istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Itulah rezeki yang paling besar. Ingat-ingat ya, hilangkan jauh-jauh kalau dengar lafaz rezeki, jangan bayangannya apa? Dolar. Jangan bayangannya ratusan ribu uang itu jangan. Iya enggak? Ya? Barakallahu fikum. Rezeki yang paling besar adalah apa? Rezeki berupa istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau antum meminta, "Ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq," ya Allah berilah kami rezeki, jangan yang dibayangkan di sini putaran uang terus, jangan. Rezeki yang paling kita harapkan adalah istiqamah tadi itu. Cuman uang diantaranya gitu loh, paham ya maksudnya ya? Jangan dijadikan yang paling nomor 1. Paham ya? Wah, ana berdoa berkali-kali, katanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberikan rezeki. Ana berdoa berkali-kali kok enggak diberikan rezekinya. Padahal dia sudah istiqamah itu ya. Dia enggak merasa kalau istiqamahnya dia itu ada rezeki gitu loh. Yang dia anggap itu rezeki itu uang gitu loh. Rezeki nomplok dari langit jatuh gitu loh, paham ya? Allahul musta'an, itu keliru ya. Keliru barakallahu fikum. Rezeki itu macam-macam bentuknya dan rezeki yang paling besar dan paling bermanfaat yang paling kita butuhkan adalah apa? Istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah. Karena rezeki terbagi menjadi 2. Rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya apa? Khusus. Ingat-ingat dulu ya. Rezeki yang umum semua orang dapat rezeki. Semuanya, yang kafirnya, yang muslimnya, musyriknya, mukminnya, munafiknya, semuanya dapat. Karena rezeki yang maknanya umum itu adalah apa? Sesuatu yang bisa membuat badan itu tegak. Baik itu makanan, minuman, setiap orang dapat enggak? Dapat. Tapi rezeki yang khusus ini yang kita miliki. Ini yang kita harapkan, yaitu rezeki berupa keimanan dan istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih mengenai hal tersebut bahwasanya permisalan dunia dengan akhirat itu bagaikan orang yang mencelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan.
kemudian ditarik kembali, lihatlah apa yang dibawa oleh jari jemari tersebut. Melainkan hanya setetes dua tetes saja. Itulah dunia dibanding dengan akhirat. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Anil Mustawrid Ibnu Shaddad, Anil Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa misal an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'." Permisalan dunia dibanding akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan. Kemudian na'am barakallahu fikum dicabut kembali, falyanzur bima yarji'. Lihatlah dengan apa dia akan kembali. Dalam artian jari jemari yang dicelupkan ke lautan tadi kemudian diangkat kembali membawa banyak enggak airnya? Tidak, setetes dua tetes saja. Itulah dunia. Paham ya? Jadi kita ini setelah di dunia, meninggal dunia, itu enggak di dunia lagi. Tapi di mana? Di akhirat. Nah, akhirat, tingkatan-tingkatan akhirat, marahilul akhirah. Nah, barakallahu fikum, yang paling pertama adalah alam kubur. Alam kubur bukan dunia lagi ya. Jangan sampai dibayangkan dengan bayangan-bayangan kita ya. Orang kalau dikubur tuh yang enggak di dunia lagi sudah. Paham ya? Alamnya enggak di dunia walaupun kuburannya di dunia gitu loh. Kalau kuburannya jelas di dunia kan, tapi alamnya lain. Alamnya lain. Antum bongkar ya kelihatannya masih utuh. Tapi mereka merasakan sesuatu yang tidak kita rasakan. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai bayangannya itu sama gitu ya. Nah, karena sebagian orang menganggap seperti itu. Ziarah kubur, datang kuburan, rombongan, kemudian kadang barakallahu fikum travel ziarah kubur, bawa bunga, bawa air. Paham ya? Airnya itu apa? Disiramkan di atas kuburannya. Katanya biar penduduk kuburan itu dingin katanya. Berarti anggapannya apa anggapannya? Sama kehidupan dunia dengan alam kubur. Padahal sama atau beda? Beda. Enggak sama. Sama enggak, Der? Beda, paham ya? Nah, barakallahu fikum, alam kubur itu lain dengan alam dunia. Antum siram sampai 1 liter, 2 liter enggak akan, barakallahu fikum, tidak akan istilah terasa sebagaimana kita gitu loh. Antum tumpuk bunga sampai banyak sekali pun enggak ada manfaatnya sama sekali. Doa yang bermanfaat, barakallahu fikum. Doa seorang seorang yang saleh. Na'amallahul musta'an. Itu mengenai faedah bahwasanya dunia ini hanyalah sesaat saja. Oleh karena itu, para ulama atau para cendekiawan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya kecerdasan, mereka menceraikan dunia. Mereka menceraikan dunia karena takut kalau terjatuh dalam fitnah. Sudah kita lewati juga pantunnya atau puisinya, Innalillahi lanjutkan. Nadharu fiha sufuna. Naam, jangan lupa itu ya, diulang-ulang terus. Jadi pantun-pantun yang sudah faedah kami berikan itu di murajaah lagi. Jadi kalau murajaah itu, kalau misalkan jadwal murajaah itu bukan murajaah Al-Qur'an tok, enggak. Al-Qur'an itu yang paling fokus, setelah itu ada sisa-sisa waktu pakai untuk murajaah yang lainnya. Faedah-faedah yang sudah diberikan oleh Ustaz Bilal atau faedah yang sudah pernah tercatat dan misalnya diulang-ulang. Paham ya? Bukan berarti terus istilahnya barakallahu fiikum udah hafal sekali dilempar itu enggak. Paham ya? Itu nanti kurang. Paham ya? Jadi untuk berkembangnya sesuatu itu seperti itu. Kan karena hayatul ilmi mudzakarah. Hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu di murajaah. Hayatul ilmi mudzakarah, hidupnya ilmu di murajaah. Kalau ilmu enggak pernah di murajaah ya sama saja. Na'am barakallahu fikumallahul musta'an. Jadi yang kemarin sudah kami berikan atau semua yang antum dapatkan faedah dari Ustaz Bilal atau yang semisalnya, semua itu ya di murajaah semuanya. Ya, ngambil waktu mungkin 10 menit, 5 menit, tinggal buka-buka saja, ambil direnungi sedikit sudah bisa. Paham ya? Yang penting di murajaah. Tapi kalau enggak buka sama sekali ya lupa. Paham ya? Padahal pantunnya mudah sekali kan? Innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas dan cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia karena khawatir dan takut terhadap fitnah. Kemudian apa? Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Mereka memperhatikan terhadap dunia ini, kemudian tatkala mengetahui ternyata dunia ini bukan tanah air untuk tempat tinggal selama-lamanya. Akhirnya karena tahu itu bukan tanah air untuk tinggal selama-lamanya,
ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihat a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan bahtera, samudra gitu aja. Bagaikan samudra, bagaikan lautan yang luas. Akhirnya dia menjadikan barakallahu fikum untuk menyeberangi tersebut sebagai barakallahu fikum atau menjadikan amalan-amalan saleh untuk menyeberangi samudra tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi dunia jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 ini sering muncul dan sering dihafal dan sering disebutkan. Oleh karena itu kalau bisa dihafal bagus. Barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya, telah dibikin di hadapan manusia itu dihias-hiasi. Maksudnya itu di hadapan manusia dibikin sesuatu yang dihias-hiasi. Hubbus syahawati, untuk mencintai hawa nafsu, syahwat. Dari kalangan apa? Cinta terhadap apa? An-nisa, para wanita, wal banin, dan anak-anak. Wal qanatir, dan juga harta yang sangat banyak. Wal qanatiril muqantar, harta yang sangat banyak bertumpuk-tumpuk, baik berupa emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, dan juga berbentuk apa? Kuda yang barakallahu fikum yang sangat bagus. Musawwamah itu kuda yang sangat mahal lah. Itu kan istilahnya bisa dikatakan harta semuanya. Wal an'ami wal harth, dan juga dihias-hiasi seseorang itu untuk mencintai apa? Mencintai barakallahu fikum an'am, binatang-binatang ternak. Wal harth, tanaman-tanaman. Terkadang para petani dia senang kalau tanamannya subur. Paham ya? Sehingga terkadang melalaikan salat mereka, ya enggak? Karena saking senangnya tanamannya, kemudian membersihkan rumput-rumputnya, salat pun diterjang, seperti itu, fitnah. Barakallahu fikum. Begitu pula apa? Binatang ternak ini. Terkadang ada yang memelihara sapi atau kambing, atau lembu ya. Kadang mencari rumput sampai meninggalkan salatnya, banyak seperti itu. Paham ya? Enggak macam-macam, ini beneran ini. Paham ya? Itu fitnah, barakallahu fikum, fitnah. Kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalika mataul hayatid dunya, itu hanyalah perhiasan dunia yang semu. Yang semu itu yang akan sirna. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya memiliki balasan yang lebih baik daripada dunia tersebut. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Jadi hati-hati dengan kehidupan dunia, jangan sampai dicampur adukkan. Kalau seandainya kepentingan dunia berseberangan atau bertabrakan dengan kepentingan akhirat, dahulukan kepentingan akhirat, dunia akan menyertainya. Tapi kalau kita dahulukan dunia, belum tentu akhirat menyertainya. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan perlu direnungi serta perlu berhati-hati. Qala al-mufassiruna tabahumullah, perhatikan yang punya kitabnya. Ahlu tafsir mengatakan hussina linnas, dibikin indah di hadapan manusia, hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, untuk senantiasa mencintai hawa nafsu, senang terhadap hawa nafsu, baik dari kalangan para wanita ataupun anak-anak. Para wanita tentunya bagi orang yang sudah punya istri, paham ya? Anak-anak ya bagi orang yang sudah punya anak. Itu terkadang menjadi fitnah kalau kita tidak bisa membendung dan juga tidak bisa mendidik serta tidak bisa mengarahkan kepada kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Berhati-hatilah kalian dengan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai mereka itu sebagai penghalang kita di dalam melaksanakan kebenaran. Jangan sampai mereka sebagai penghalang kita di dalam mencari ilmu. Jangan sampai mereka sebagai penghalang kita dalam menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena musuh nanti. Paham ya? Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Alhamdulillah. Paham ya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian
dan anak-anak kalian. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai anak-anak kita tentunya yang sudah beristri atau sudah punya anak, jangan sampai menjadi sebagai penghalang dalam mencari ilmu. Justru kalau bisa diajak. Istri anak itu kalau bisa diajak, diarahkan pada jalan yang baik, diarahkan pada jalan yang benar. Karena na'am barakallahu fikum, jangan sampai menjadi musuh di dalam selimut. Paham ya? Maksudnya itu musuh di dalam rumah tangga. Kita enggak tahu ternyata musuh kita sendiri. Paham ya, kan berbahaya seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah wal amalul katsira min adz-dzahab wal fiddah, dan juga dihias-hiasi na'am barakallahu fikum, na'am, untuk senantiasa mencintai harta-harta yang banyak berupa emas dan perak. Naam, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, tabiat manusia itu aslinya kalau enggak sabar dan tidak na'am barakallahu fikum terkontrol ambisinya terhadap dunia, kalau seandainya punya lembah ya, perhatikan ya, lembah, tahu lembah enggak antum? Enggak tahu lembah kan? Antum juga enggak tahu lembah kan? Enggak tahu, antum lalu lembah enggak? Apa lembah itu? Kalau seandainya manusia itu sudah punya 2 lembah, tahu lembah enggak antum? Apa? Allah musta'an. Itu lebah, ini lembah. Lebah lain lagi. Allah musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, lembah itu apa, Pak? Ya, semacam bukit atau semacam dataran yang luas gitulah. Paham ya? Kalau seandainya sudah memiliki 2 lembah emas, dia mesti mencari yang ketiganya. Paham ya? Itu ambisi manusia seperti itu aslinya kalau tidak bisa membendung. Paham ya? Bedakan lembah dan lebah ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan. Allahul musta'an. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, law kana libni adam wadiyan, kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, na'am, law kana libni adam wadiyan min dhahab labtagha salisa, kalau seandainya ibnu Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia mencari yang ketiganya. Gitu enggak, Ali? Ayo, paham ya? Kalau sudah punya 2 lembah emas, dia pengen yang ketiganya. Sudah 1 pekan bayarannya gajinya 1 M, pengen mencari yang 2 M. M itu enggak tahu apa ya istilahnya, M gitu aja ya. Nah, miliar lah istilahnya gitu ya. Dia pengen mencari yang ketiganya. Itu ambisi manusia seperti itu. Kalau tidak bisa membendung dunianya. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan", kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah min dhahab dari emas, labtagha salisa, niscaya dia akan mencari yang ketiganya. Nah, terus kapan? Sampai kapan itu? Wala yamla'u fahu illa turab. Tapi mulutnya itu tidak akan ada yang memenuhinya kecuali tanah. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. 2 lembah, 3 lembah tadi tinggal semuanya. Paham ya? Enggak ada yang ikut dikuburkan, itu enggak ada. Apa maksudnya ya? Nah, oleh karena itu jangan sampai ambisi kita, pikiran kita terpetik pada benak kita dunia, jangan. Masa depan kita adalah akhirat. Ingat-ingat. Kalau mendengar lafaz masa depan, itu pandanglah dengan pandangan akhirat. Akan sampai insyaallah. Tapi kalau antum mendengar masa depan dipandang dengan kacamata dunia, enggak akan selesai. Lah enggak dapat ijazah di sini, dapat ijazah dari mana? Di sini enggak ada rapot-rapotan. Ujian semester juga enggak ada. Paham ya? Rapot-rapotan nanti naik kelas juga enggak ada. Intinya inisiatif belajar murojaah diamalkan, didakwahkan seperti itu ya enggak? Kalau kita mencari itu ya enggak akan dapat di sini. Paham ya? Karena yang kita harapkan adalah apa? Adalah masa depan di akhirat, bukan masa depan di dunia. Tapi kalau masa depan yang mereka anggap dengan kacamata dunia, kalau sudah dapat gelar LC, udah sekolah lagi, kuliah lagi sampai gelar LCMA. Paham ya? Masih kuliah lagi sampai gelar doktor misalkan. Itu kacamata dunia semua itu. Kalau kita gelarnya apa? Enggak ada gelarnya. Ya kalau nama cuma fulan bin fulan sudah selesai. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Antum siapa kunyahnya? Abu Ubaidillah Ihsan, itu enggak ada LC wala MA. Paham ya? Gitu aja. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai tertarik dengan apa? Dengan masa depan yang versi kacamata dunia. Tapi tertariklah dengan masa depan versi kacamata akhirat. Barakallahu fikum, bahwasanya masa depan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, karena surga tersebut adalah apa? Sesuatu yang belum pernah mata kita melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia, sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Artinya,
aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, telinga belum pernah mendengar, kemudian belum pernah terpetik pada benak manusia, maksudnya surga. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wal khailil hisan, dan juga dihias-hiasi untuk mencintai kuda yang bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kuda yang kuda balap itulah. Kuda yang bagus yang harganya mahal, orang senang. Wal an'ami minal ibil wal bakar wal ghanam, dan juga dihias-hiasi untuk senantiasa cinta dengan binatang ternak, baik itu unta, sapi maupun kambing. Antum tahu unta? Pernah lihat unta? Belum pernah kan? Enggak masalah, yang penting tahu. Namanya Allah musta'an. Yang lihat unta itu hewan ya yang lehernya panjang itu. Yang belum pernah melihat ya nanti kapan-kapan kalau ada rezeki umroh atau kemana lihat di sana. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, ini seringnya manusia kalau punya binatang ternak seperti ini, memelihara unta, kambing atau sapi, apalagi subur, terfitnah biasanya kalau dia tidak bisa menahan dirinya. Karena yang dia lihat kan istilahnya suburnya itu loh, paham ya? Sehingga terkadang salatnya pun tertinggal. Demi apa? Demi merawat binatang-binatang tadi itu. Allahul musta'an. Kemudian wal ardil al muttakhadah lil ghiras waz zira'ah. Benar itu ya? Nah, barakallahu fikum, dan juga tanah yang dijadikan untuk ditanami atau untuk bercocok tanam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam lil gharas atau waz zira'ah. Maksudnya itu tanah tersebut dijadikan untuk apa? Ditanami atau sebagai ladang atau sebagai tempat untuk bercocok tanam gitu istilahnya ya, paham ya? Itu terkadang juga membuat apa? Membuat orang kagum. Ya enggak Ali? Kalau menanam, misalkan nanam padinya subur, paham ya? Kemudian hijau semua, enggak dimakan oleh burung-burung. Senang enggak rasanya? Fitnah. Paham ya? Nah, paham ya? Maksudnya itu orang banyak terfitnah seperti itu. Nah, akhirnya mereka terkadang lembur malam demi untuk mengairi apa? Tanamannya. Zuhur pun ditabrak, enggak usah salat zuhur, nanggung katanya. Salat asar pun wah sudah terlanjur, nanti lagi ada maghrib udah capek tidur. Paham ya? Seperti itu dunia. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, bahwasanya dunia ini adalah apa? Bisa dikatakan jerat-jerat setan, naam, yang dipakai untuk menjerumuskan atau menyelewengkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Hati-hati. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Dzalika zahratul hayatid dunya wa zinatiha al-faniyah. Dzalika zahratul hayatid dunya wa zinatuha al-faniyah. Itu semuanya adalah perhiasan dunia. Itu semuanya adalah apa? Adalah bunga-bunga dunia, bunga kehidupan dunia, kelezatan kehidupan dunia, dan juga perhiasannya yang akan sirna. Wallahu indahu husnul marja' was-shawab wa huwal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki di sisinya sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik pahala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, kita semuanya saling mengingatkan agar berhati-hati dengan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia secara keseluruhan, namun berhati-hati. Karena yang namanya berhati-hati itu penting sekali. Na'am barakallahu fikum, terutama kalau kita na'am barakallahu fikum fokusnya terhadap dunia, pagi dunia, siang dunia, malam dunia. Intinya susah untuk mendapatkan waktu mencari akhiratnya. Tapi kalau yang antum cari, yang kita cari adalah akhiratnya, dunia masih dapat. Kalau enggak percaya buktikan. Gitu aja. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau antum fokusnya akhirat, insyaallah dunia akan dapat. Karena kita bisa membendung gitu loh. Dapat dunia udah cukup alhamdulillah. Sehari 1 juta lumayan. Paham ya? Kalau misalkan kalau ada ya istilahnya ya. Istilahnya yang jelas cukuplah dengan apa yang ada itu. Paham ya? Tapi kalau kurang terus, sebagaimana sudah kami ulang berkali-kali ya, orang itu kalau kurang terus ya enggak akan cukup itu loh. Tapi kalau merasa cukup ya cukup. Paham maksudnya ya? Paham enggak Khalid? Apa tadi? Dunia hanya sesaat saja. Paham ya? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Naam, dunia diciptakan untuk kita. Untuk sarana beribadah, sarana mengumpulkan amalan-amalan saleh yang akan kita panen nanti di akhirat. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih
an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.